Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Rahmawati Wahyuningsih, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SMK Negeri 2 Klaten, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Video ini menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah bahwa guru memiliki peran penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan memberikan keteladanan dalam bersikap dan bertingkah laku. Agar dapat melakukan tindakan yang tepat ketika menghadapi murid yang menyalahi aturan, guru harus memahami dan menerapkan tentang disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Disiplin positif adalah tindakan atau perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Teori kontrol. Dalam teori kontrol, posisi kontrol yang dapat dilakukan guru ada 5, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau sebagai manajer. Teori motivasi. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hukuman dan penghargaan. Hukuman diberikan ketika murid melakukan kesalahan. Hukuman merupakan suatu hal yang menyakitkan, bersifat tidak terencana, dan satu arah dari guru. Penghargaan adalah pemberian yang menyenangkan ketika murid melakukan suatu kebaikan. Hal ini hanya akan berpengaruh dalam jangka pendek saja. Kebutuhan dasar manusia adalah tujuan dari setiap tindakan yang dilakukan manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati oleh guru dan murid untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Segitiga restitusi merupakan pendekatan dalam melakukan proses menyiapkan murid untuk melakukan restitusi. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah. Hal menarik yang saya temui setelah mempelajari modul 1.4 adalah ketika mempelajari tentang restitusi. Tindakan tepat untuk menghadapi murid yang menyalahi aturan adalah dengan melakukan praktik segitiga restitusi. Karena hal ini akan memberikan pilihan kepada murid tentang apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahan. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah setelah mempelajari modul ini adalah saya menjadi lebih memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Hal ini mengubah cara berpikir saya dalam menerapkan disiplin di kelas saya. Sekarang saya berusaha membangkitkan motivasi intrinsik pada murid untuk melakukan kebaikan, sehingga dapat terbentuk perilaku disiplin positif di kelas. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah adalah ketika mencoba mempraktikkan konsep segitiga restitusi dalam kasus nyata di sekolah, jawaban-jawaban murid tidak seperti yang saya harapkan. Motivasi intrinsik murid tersebut untuk memperbaiki sikap dan tingkah laku belum muncul, sehingga saya terpancing untuk memberikan hukuman dan tidak melanjutkan proses restitusi. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut, saya merasa pengendalian diri saya masih kurang dan harus terus berlatih.
Saya ingin dapat menempatkan diri dalam posisi sebagai manajer sehingga dapat menuntun murid berlatih mempertanggungjawabkan perilaku dan secara mandiri menemukan solusi atas permasalahannya. Hal-hal yang sudah baik dalam menerapkan konsep-konsep budaya positif antara lain adalah membiasakan doa pagi sebelum pembelajaran, sholat zuhur dan asar berjamaah bagi yang muslim, dan membersihkan kelas setelah selesai pelajaran. Hal-hal yang perlu diperbaiki adalah lebih intensif mensosialisasikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal kepada seluruh warga sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, saya sering menempatkan diri sebagai pembuat orang merasa bersalah dan sebagai pemantau. Ternyata hal ini hanya akan membuat mereka menjadi baik ketika di hadapan saya. Mereka masih mengulangi kesalahan ketika tidak berada dalam jangkauan pantauan saya. Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya berusaha menempatkan diri dalam posisi sebagai manajer, mengajukan pertanyaan kepada murid tanpa bermaksud menghakimi, menggali keyakinan mereka terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Perbedaan yang terjadi, murid-murid lebih terbuka menjawab pertanyaan-pertanyaan saya, ekspresi mereka lebih santai, dan jujur menyampaikan alasan atas perbuatan yang mereka lakukan. Perubahan sikap yang terjadi pada mereka juga tidak bersifat sementara, karena mereka melakukannya atas kesadaran sendiri tanpa ada perasaan takut kepada guru. Sebelum mempelajari modul 1.4 ini, saya belum pernah menerapkan segitiga restitusi secara utuh. Tetapi, saya selalu menanyakan alasan dari perbuatan murid ketika mereka menyalahi aturan. Hal ini sesuai dengan tahap validasi tindakan dalam proses segitiga restitusi. Selain konsep-konsep yang dipelajari dalam modul 1.4, peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran juga berpengaruh dalam menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Sebagai pemimpin pembelajaran, guru penggerak tidak hanya berfokus pada prestasi akademik, tetapi juga pada pengembangan karakter dengan menanamkan budaya pembelajaran yang positif. Demikian tadi video tentang koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Saya Ani Ramawati Wayuningsih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.